yang baik gitu, supaya kita bisa mendapatkan diet yang sukses gitu. Nah, sebelumnya di sini saya mau bahas terlebih dahulu tentang apa itu obesitas. Nah, tentunya ini adalah salah satu permasalahan utama gitu kan. Kenapa kok kita harus melakukan diet gitu. Nah, tentu saja member-member sekalian pasti sudah sering dengar lah dengan istilah ini, dengan istilah obesitas. Nah, pada uh, intinya obesitas ini sendiri itu merupakan sebuah keadaan lah, sebuah keadaan di mana asupan makanan yang kita makan itu jumlahnya melebihi dari uh, aktivitas fisik kita, kemudian atau energi yang dikeluarkan. Jadi intinya asupan yang kita makan lebih banyak daripada energi yang dikeluarkan gitu. Sehingga pada akhirnya tertimbun itu lemak-lemak di dalam tubuh kita, dalam jangka waktu yang lama bisa terjadi obesitas ini gitu. Nah, yang sering masih kita kadang itu nggak paham, ternyata obesitas ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi kayak faktor resiko gitu loh. Terjadinya berbagai macam penyakit-penyakit, terutama penyakit yang berhubungan dengan pola hidup, gaya hidup gitu. Jadi seperti misalnya hipertensi, diabetes, kemudian asam urat, kolesterol dan macam-macam lah. Itu adalah penyakit-penyakit yang biasanya sering terjadi kalau kita tuh sudah punya obesitas, ditambah lagi gaya hidup kita nggak bener, pola makan kurang bener, nah itu sangat rentan sekali gitu terjadi. Nah di sini saya juga sudah sajikan ada data angka obesitas di Indonesia. Jadi ya kurang lebih bisa kita lihat di sini pada tahun 2013, 2016, 2018 bisa dilihat bahwa semakin meningkat data-data angka obesitas di Indonesia. Jadi bisa kita lihat di sini sudah ada contoh bukti nyatanya gitu bahwa memang obesitas itu angkanya menaik setiap tahunnya, meningkat setiap tahunnya. Nah, maka dari itu dari sini kita sudah tahu lah kita harus aware gitu dengan hal ini, jangan sampai kita terjadi gitu pada kita. Nah, lalu kita bisa bayangkan juga ya kalau misalnya ini saya juga sempat baca di WHO, berdasarkan WHO, kalau ternyata obesitas itu sudah digolongkan sebagai sebuah penyakit gitu. Nah, maka dari itu kalau digolongkan sebagai sebuah penyakit, tentunya kita harus waspada jangan sampai terjadi dan harus tentunya dicegah buat jangan sampai terjadi pada kita gitu. Nah, oke, jadi di sini saya juga ada ilustrasi sedikit nih di sebelah kanan. Ada bahaya obesitas bagi kesehatan. Nah, di sini tuh, jadi pada intinya, obesitas itu ternyata merupakan sebuah pencetus atau faktor resiko gitu, terjadinya berbagai macam penyakit, dan terutama biasanya penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup, yang sempat tadi juga saya bilang, jadi ada diabetes, hipertensi, kolesterol, dan macam-macam, dan biasanya juga pencetus faktor resiko penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah gitu, jadi misalnya nih, kayak jantung, penyakit jantung, kemudian penyakit stroke, kemudian penyakit yang berhubungan dengan syaraf, itu juga sangat rentan terjadi kalau kita punya obesitas. Karena sebenarnya gini, ketika kita punya obesitas, biasanya sih ya Bapak Ibu, di dalam pembuluh darah kita, biasanya itu kadar lemak itu lebih tinggi daripada orang yang tidak obesitas gitu. Nah, maka dari itu kalau misalnya kadar lemaknya itu lebih tinggi, maka sangat rentan gitu untuk terjadi kayak penyumbatan, kemudian terbentuknya plak-plak gitu di pembuluh darah kita, sehingga kemudian bisa menyebabkan tuh berbagai macam resiko penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi misalnya kayak tadi ada jantung, stroke, dan macam-macam gitu. Dan mungkin buat uh, member-member sekalian yang mungkin punya diabetes dan punya ditambah lagi kalau punya obesitas. Nah, kan biasanya sering kalau ke dokter dikasih biasanya obat pengencer darah gitu kan. Nah, itu dia. Jadi biasanya kalau kita sudah punya diabetes ditambah ada obesitas butuh pengencer darah tuh supaya darahnya tetap berjalan, pembuluh darahnya, metabolismenya tetap berjalan dengan lancar, tetap supaya nggak ada yang mengendap itu plak-plak dari lemak itu tadi gitu. Nah,
Maka dari sini bisa kita simpulkan lah ya bareng-bareng kalau ternyata memang obesitas itu adalah salah satu hal yang patut kita waspadai. Karena memang dari awal selain dia tidak bagus buat tubuh kita, bisa juga gitu untuk menyebabkan berbagai macam faktor resiko terjadinya penyakit. Nah, maka dari itu di sini salah satu cara gitu ya untuk mencegah jangan sampai obesitas ini terjadi itu adalah salah satunya melalui diet gitu. Nah, namun yang sering kali kita kadang suka bingung gitu, gimana sih cara melakukan diet yang benar gitu. Kita kadang masih nggak paham dengan itu, atau mungkin kita sudah paham tapi masih males gitu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di sini saya mau jelaskan lebih lagi gitu tentang gimana sih diet yang benar, diet yang sehat itu gimana gitu. Nah, sebelumnya di sini saya ada paparkan sedikit tentang kenapa sih kok diet sehat dan alami itu hal yang penting gitu. Kenapa kok kita harus melakukan diet dengan cara yang sehat dan dengan cara yang alami. Nah, pertama di sini saya ada poin pertama nih. Diet sehat alami mampu memberikan efek yang baik tanpa adanya efek samping. Nah, tentu saja ya, jadi kalau misalnya kita bayangkan, kalau biasanya kita melakukan diet, itu ada beberapa orang yang biasanya melakukan diet dengan bahan kimia, atau dengan obat-obatan lah. Jadi dengan obat-obatan yang which is dia bahan chemical, bahan kimia. Nah, bahan kimia itu kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang lama, dikhawatirkan, ditakutkan dia tuh bisa mengendap di dalam tubuh kita, dan kemudian kita nggak tahu kapan, bisa dalam jangka waktu yang lama, bisa dalam jangka waktu yang pendek, bisa menyebabkan efek samping yang mengancam gitu, berbahayanya bagi tubuh kita. Gitu. Nah, beda dengan diet yang alami, diet yang sehat gitu. Diet yang sehat itu kalau kita menggunakan bahan-bahan yang alami, tentunya kalau kita makan semuanya itu bisa termetabolisme secara sempurna. Semuanya bisa dicerna, dipakai sama tubuh kita. Jadi nggak mungkin ngendap, nggak mungkin menyebabkan menyebabkan resiko-resiko terjadinya penyakit yang lain gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Kenapa kok kita harus gitu menggunakan diet, mengaplikasikan diet yang sehat, diet yang alami. Nah, kemudian poin yang kedua nih, diet sehat alami dapat menurunkan berat badan sekaligus memberikan tubuh kita kecukupan energi yang dibutuhkan. Nah, jadi gimana nih maksudnya? Nah, maksudnya kalau kita mau melakukan diet yang sehat, diet yang alami, kita dapat efek dua nih. Kita dapat bisa berat badan kita bisa turun, ditambah lagi kita bisa mendapatkan energi yang cukup. Jadi kurang lebih biasanya kalau kita melakukan diet menggunakan obat-obatan, kan kita kurang mendapatkan zat gizi, kurang mendapatkan nutrisi. Nah, hal inilah yang kemudian bisa menyebabkan kayak kita lemas, terus kita kurang fokus, kurang konsentrasi kayak gitu. Nah, dengan diet yang alami, dengan diet yang sehat, kita itu hal-hal yang seperti itu, hal yang membuat susah konsentrasi, susah fokus, itu bisa kita hindari gitu dengan cara diet yang sehat, dengan diet yang alami gitu. Nah, kemudian yang poin ketiga, diet sehat alami memberikan efek yang baik pada jangka waktu yang lama. Nah, ini tadi saya juga sudah sempat singgung tadi yang di poin pertama. Tentunya kalau kita menggunakan diet dengan cara yang sehat, dengan cara yang alami, itu nggak ada efeknya gitu buat tubuh kita. Maksudnya nggak ada efeknya tuh nggak memberikan efek samping buat tubuh kita, karena bahan-bahan alami tentunya termetabolisme, dipakai oleh tubuh kita, jadi nggak mengendap. Kemudian berikutnya, diet sehat alami dapat menjaga daya tahan tubuh. Nah, jadi selain kita mendapatkan efek yang menurunkan berat badan, dia juga bisa menjaga daya tahan tubuh kita supaya daya tahan tubuh kita tetap dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang sehat. Karena tentunya kalau kita diet dengan cara yang sehat, dengan cara yang alami, kita tetap mendapatkan zat-zat nutrisi, zat-zat gizi. Jadi ada apa aja ya? Kan intinya tuh ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nah, kita tetap dapat 5 itu karena tentunya dari bahan-bahan alami itu biasanya pasti sudah ada kelima zat nutrisi ini gitu. Nah, kemudian berikutnya diet sehat alami dapat menjaga lambung. Nah,
Tentunya kalau kita menggunakan diet yang benar, itu lambung kita bisa tetap terjaga. Nah, ini adalah efek samping, salah satu efek samping gitu yang diberikan dari konsumsi obat-obatan. Jadi kita itu bisa menyebabkan lambung itu apa ya, menjadi kurang baik, kurang sehat, sehingga kemudian malah nanti asam lambungnya naik gitu. Kalau asam lambung naik malah nanti bisa menyebabkan berbagai macam resiko lainnya lagi gitu. Nah, kemudian berikutnya, nah diet sehat alami dapat memperbaiki metabolisme tubuh. Nah, ini bagusnya lagi mengapa kok kita penting melakukan diet yang sehat dan diet yang alami. Nah, ketika kita memberikan asupan yang baik, jadi ketika kita memberikan nutrisi yang cukup buat tubuh kita, tentunya selain kita bisa menurunkan berat badan, metabolisme juga bisa terperbaiki gitu, diperbaiki karena saat nutrisi yang diberikan itu juga bagus gitu. Jadi tentunya proses pengangkutan nutrisi juga bisa berjalan dengan lancar, proses pembuangan juga bisa berjalan dengan lancar, proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida untuk masing-masing organ di dalam tubuh kita itu juga bisa berjalan dengan lancar, dan jatuhnya metabolisme kita lancar. Terus kalau metabolisme lancar, tentunya proses penurunan berat badan juga berjalan bisa lebih cepat, lebih lancar. Jadi itu kayak seperti hubungan sebab akibat tuh. Jadi kalau dietnya metabolismenya baik, dietnya juga bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, setelah ini maka dari itu, nah kita sampailah ke pertanyaan gitu. Kalau tadi sudah, kenapa sih kok penting gitu melakukan cara diet yang sehat? Nah, pada kali ini saya mau bahas gimana caranya. Gimana caranya kok kita bisa melakukan diet yang sehat gitu. Nah, di sini saya mau beri sedikit tips-tips gitu yang bisa kita lakukan supaya kita bisa meningkatkan kualitas diet kita gitu, supaya dietnya bisa berjalan lebih baik, bisa lebih sukses. Nah, pertama tentunya di sini ada aktivitas fisik. Nah, ini tentu saja dong. Ini adalah salah satu hal yang salah satu alternatif gitu untuk kita berdiet. Jadi kalau misalnya kita mau berdiet, aktivitas fisik ini adalah salah satu cara untuk kita mengeluarkan energi, mengeluarkan kalori, membakar kalori tubuh kita, supaya tubuh kita itu tetap tetap sehat, ditambah dengan aktivitas fisik, ditambah aktivitas fisik juga bisa menyebabkan metabolisme juga berjalan dengan lancar gitu. Maaf. Nah, maka dari itu dengan aktivitas fisik kita tuh bisa membakar kalori, ditambah metabolisme baik, ditambah kalau misalnya pola makan, pola gaya hidup kita juga baik, akan proses diet itu akan berjalan lebih lancar gitu, lebih baik gitulah. Nah, berikutnya, nah pola makan yang seimbang. Ya, ini adalah salah satu cara juga tips kita melakukan diet. Kadang kita kalau misalnya diet, kita tuh kadang masih nggak paham gitu, yang mana sih yang harus dikurangi, yang mana yang harus ditambah gitu kan. Kadang masih bingung gitu loh. Nah, yang benar itu adalah, maaf, ya, yang benar itu adalah kita tuh harus melakukan diet dengan pola makan yang seimbang. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya pastinya kita tuh butuh protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral gitu kan. Nah, kelima-limanya itu kita butuhkan dalam jumlah yang seimbang. Tubuh kita membutuhkan semuanya. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kita bisa melakukan diet dengan cara yang seimbang gitu. Jadi seimbang itu selain porsinya itu juga bisa dihubungkan dengan faktor lain, misalnya seperti kayak umur, jenis kelamin, terus kayak keadaan fisik kita, aktivitas fisik kita, itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi misalnya ini ya, saya beri contoh. Misalnya laki-laki berumur 25 tahun, yang satunya misalnya nih bekerja di kantoran, satunya lagi bekerja sebagai kuli bangunan misalnya. Nah, tentu saja kan cara dietnya orang yang laki-laki yang bekerja di kantoran dengan laki-laki yang bekerja di kuli bangunan pastinya kan berbeda cara dietnya, nggak bisa disamakan. Nah itu tadi itu juga cara pola makan yang seimbang itu juga
memiliki faktor lain, misalnya seperti itu tadi, fisik, aktivitas fisik, umur, jenis kelamin, dan macam-macam. Jadi harus seimbang. Nah, kemudian berikutnya, nah, konsumsi makanan yang kaya serat. Nah, ini adalah salah satu tips diet yang bagus juga nih. Karena serat itu sendiri itu merupakan salah satu macam kandungan yang ada di dalam makanan yang sebenarnya uh, dia itu memiliki sifat yang unik gitu. Kenapa sih kok bisa unik? Nih saya jelaskan sedikit info lah tentang bagaimana metabolisme serat kalau masuk ke tubuh kita gitu ya. Nah, serat ini kalau misalnya dia udah masuk ke tubuh kita, dia itu nggak bisa dicerna oleh sistem pencernaan kita. Nah, karena nggak bisa dicerna oleh sistem pencernaan, maka dia bisa tinggal lebih lama di dalam sistem pencernaan kita gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau dia bisa tinggal lebih lama, maka otomatis kita juga bisa memiliki rasa kenyang itu lebih lama gitu, karena dia ada di sistem pencernaan kita lebih lama. Jadi kita merasa kenyang lebih lama. Kalau kenyang lebih lama berarti kita nggak makan-makan terus gitu kan. Jadi kita bisa mengontrol nafsu makan kita, mengontrol jumlah makanan yang masuk ke tubuh kita juga karena sudah ditahan dengan serat yang ada di dalam sistem pencernaan kita gitu. Dan uniknya lagi ya dari serat ini, serat itu juga memiliki ketika dia bersentuhan dengan air, dia itu bisa bergabung gitu bersama air dan bisa membentuk seperti gel. Nah, gel yang lengket ini kemudian dia bisa kayak mengikat minyak, mengikat lemak, kolesterol, dan racun-racun lain gitu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu adalah bagusnya dari serat sehingga kemudian ketika dia sudah mengikat, kemudian bisa dikeluarkan melalui feses dan atau melalui BAB gitu ya. Dikeluarkan melalui BAB dan bisa terdetoks gitu minyak-minyak, lemak dan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, itu adalah hebatnya dari serat, bagusnya dari serat. Maka dari itu banyak juga ya biasanya di pasaran produk-produk serat itu yang memang biasanya digaungkan punya fungsi untuk pencernaan, punya fungsi untuk apa detoksifikasi dan macam-macam gitu. Nah, kemudian berikutnya, nah ini dia konsumsi air yang cukup. Nah, air yang cukup ini juga merupakan salah satu tips yang sangat penting yang kadang kita juga masih lupa gitu, sering lupa minum air. Padahal air itu adalah salah satu senyawa yang juga penting banget gitu buat tubuh kita. Karena sebenarnya 70%, 60 sampai 70% gitu bagian dari tubuh kita itu adalah cairan gitu kan. Jadi tentunya penting banget untuk menghidrasi, untuk memberikan tubuh kita cairan yang cukup gitu. Dan walaupun air ini bukan termasuk dari kelima zat gizi, jadi bukan termasuk protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral gitu ya. Tapi air ini juga merupakan salah satu senyawa yang memiliki peran sangat luar biasa gitu buat tubuh kita. Di mana di sini saya juga sudah cantumkan air itu berperan sebagai pelarut dan pelumas dalam tubuh, sebagai alat transportasi zat gizi dari sisa-sisa pencernaan dan juga metabolisme tubuh. Gitu. Jadi pada intinya maksudnya itu kalau kita minum air yang cukup, minum air yang dalam jumlah yang pas, tubuh kita itu bisa melakukan proses metabolisme itu lebih lancar. Dalam artian bisa membuang proses pembuangan sisa-sisa metabolisme, proses pembuangan zat-zat yang beracun atau toksin-toksin dalam tubuh itu bisa lancar. Kemudian juga bisa sebagai pelarut ini. Jadi kalau ada mungkin senyawa-senyawa atau toksin-toksin dalam tubuh bisa dilarutkan juga, dibantu dilarutkan dengan konsumsi air gitu. Nah, di sini saya sudah sajikan juga ada takaran normal air untuk manusia dewasa, orang dewasa. Di sini kurang lebih takarannya adalah 18. Untuk orang dewasa itu biasanya 18 atau 2 liter gitu. Tapi sebenarnya disesuaikan lagi juga gitu dengan berat badannya. Tentunya kalau berat badannya semakin berat, semakin besar, berarti total air yang dibutuhkan buat tubuh juga pastinya semakin besar gitu. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, di sebelah kanan itu juga dilihat bahwa ada tabel lah. Semakin berat badannya, takaran air minumnya juga semakin banyak gitu. Nah, berikutnya
Hindari makan lebih dari jam 6. Nah, ini adalah salah satu tips yang sangat bagus juga buat member-member sekalian kalau yang misalnya mau diet. Nah, biasanya ya, saya sarankan itu biasanya pagi itu adalah porsi makan yang terbanyak. Karena tentunya kalau kita pagi, kita kan butuh energi yang banyak gitu untuk melakukan sisa aktivitas seharian gitu. Nah, terus waktu siang bisa dikurangi lagi karena aktivitasnya kan juga semakin sedikit. Nah, kemudian waktu malam lebih dikurangi lagi karena tentunya setelah malam biasanya aktivitas sudah nggak ada dan kemudian sebentar juga tidur gitu kan. Nah, maka sebaiknya waktu malam paling sedikit porsi makannya. Nah, ini juga kenapa kok kadang orang-orang itu biasanya suka makan nyemil di malam hari dan kemudian dibawa tidur. Nah, itu bahaya sekali. Sangat rentan menyebabkan kenaikan berat badan. Karena tubuh kita itu pada dasarnya setelah makan, dia akan melakukan proses metabolisme kan. Nah, kalau proses metabolismenya belum dilakukan, terus kita sudah bawa tidur gitu. Nah, inilah yang menjadi berbahaya, yang kemudian mengendaplah itu makanan-makanannya di dalam tubuh, dan terjadilah perkenaikan berat badan gitu. Dalam jangka waktu lama terjadilah obesitas yang kemudian bisa menyebabkan berbagai macam penyakit yang tadi di awal sudah sempat saya sebutkan gitu. Jadi bahaya sekali gitu. Jadi tipsnya sedikit lah, kenapa kalau misalnya kita sudah tahu ini, kenapa nggak kita lakukan gitu kan. Jadi pagi paling banyak, siang didikitin lagi, malam lebih dikit lagi, kayak gitu. Kemudian berikutnya, hindari makanan dengan kandungan lemak dan kandungan gula yang tinggi. Nah, ini pastinya ya, kalau kita makan dengan kandungan lemak, kandungan gula tinggi, pastinya resiko obesitas juga pasti lebih besar gitu. Nah, kenapa sih? Karena biasanya ya lemak dan gula ini, terutama gula, biasanya dia itu memiliki jumlah kalori yang banyak, tapi tidak memberikan energi buat tubuh kita, gitu. Jadi kita bayangkan, kalau misalnya biasanya kita itu makan permen, terus makan gula-gula gitu, biasanya kan pasti setelah kita makan, kenyangnya cuma bertahan sebentar gitu kan. Terus sebentar, selisih 1 jam, 2 jam, kita udah lapar lagi, gitu. Nah, itulah kenapa gula itu sangat berbahaya gitu buat tubuh kita. Jadi dia itu menyumbang kalorinya banyak, tapi dia tidak memberikan energi dalam artian sebentar kita sudah lapar lagi gitu. Nah, maka dari itu kalau bisa dikurangi jumlah gula, jumlah lemak itu karena memang dia kalorinya aja yang tinggi tapi energinya menyumbangkan energi itu rendah gitu. Dan ini disebutkan, keadaan ini disebabkan karena gula dan lemak cenderung mempunyai densitas lebih besar. Jadi maksudnya densitas lebih besar itu berarti dia tuh lebih mudah mengendap gitu di dalam tubuh kita. Dan kemudian mempunyai efek termogenesis lebih kecil. Efek termogenesis itu adalah efek pembakaran lemak di dalam tubuh. Jadi efek pembakaran lemaknya itu cenderung kecil sehingga kemudian cenderung menyebabkan penumpukan di dalam tubuh kita dan menyebabkan obesitas gitu. Nah, berikutnya, berikan tidur yang cukup untuk tubuh. Ini juga adalah salah satu hal yang sering banget kita remehkan, sering banget kita acukan, padahal tidur itu adalah hal yang sangat penting buat tubuh kita, gitu. Kenapa sih kok tidur yang itu adalah hal yang penting? Karena tubuh kita ini tentunya kan butuh istirahat ya. Nah, selama beristirahat ini, tubuh kita itu biasanya mengalami regenerasi, mengalami fungsi perbaikan-perbaikan sel-sel jaringan yang misalnya rusak. Nah, itu semuanya diperbaiki saat kita tidur gitu. Sehingga kemudian kalau itu sudah diperbaiki, metabolisme pun juga berjalan dengan baik gitu. Nah, itu kenapa kalau misalnya biasanya kita begadang, pastinya besoknya kan susah konsentrasi, pusing-pusing, kemudian nggak fokus juga gitu kan. Nah, itu karena kita proses regenerasi itu nggak berjalan optimal gitu, karena tidurnya sebentar. Sehingga kita nggak bisa fokus, sel-sel otak kita juga nggak dalam keadaan yang yang optimal, sehingga kita susah fokus, susah konsentrasi gitu. Nah, maka dari itu, ketika kita memberikan tidur yang cukup, memberikan istirahat yang cukup, metabolisme bisa diperbaiki dan proses pembakaran lemak itu juga bisa lebih baik gitu.
Nah, maka dari itu alangkah baiknya gitu ketika kita memberikan tidur yang cukup buat tubuh kita, proses diet juga bisa berjalan dengan lancar, dengan baik gitu. Nah, di sini saya juga sudah rangkumkan nih ada beberapa tips diet yang sehat yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi ada ini aja semua. Jadi bisa kita simpulkan bareng-bareng lah ya. Ketika kita bisa melaksanakan, bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya kualitas diet kita itu akan semakin baik, akan semakin meningkat. Karena kita melakukan diet juga dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, ditambah dengan pola makan yang tepat juga. Nah, ini sangat proses diet bisa sangat berjalan dengan baik ketika ini kita lakukan. Saya bisa jamin pasti badan kita juga dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang segar, tapi juga mengalami proses penurunan berat badan yang juga secara sehat, secara alami gitu. Nah, maka dari itu di sini Bapak Ibu saya punya beberapa macam produk nih. Nah, jadi konsumsi produk apa aja sih yang bagus gitu kan? Tadi sudah dijelaskan nih, kenapa kok penting, tips-tipsnya apa aja. Terus apa nih produk diet yang bagus buat tubuh kita? Produk diet yang alami yang bagus buat tubuh kita. Nah, di sini saya sudah ada 3 macam produk dari MCI yang memang kita khususkan gitu untuk menunjang proses diet kita supaya diet kita bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada Miliner, kemudian ada HDL-SOP, dan ada MyFiber. Nah, MyFiber ini juga merupakan salah satu produk kita yang baru banget sih launching. Jadi kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, sudah sempat saya bahas juga di VPT yang lalu, juga sudah sempat dibahas sama Dr. Yofi kalau nggak salah. Nah, ini adalah produk baru kita yang juga kita khususkan gitu buat diet, buat detoksifikasi gitu. Nah, pertama saya mau jelaskan satu-satu dulu deh sekilas lah. Tentang yang pertama ini ada Milliners. Nah, Milliners ini merupakan salah satu produk yang memang punya kita yang kita khususkan gitu untuk meal replacement, untuk pengganti makanan. Jadi maksudnya gimana? Milliner ini memang di dalamnya tuh dikhususkan, dia punya berbagai macam zat nutrisi. Jadi dia tuh punya karbohidrat, punya protein, punya lemak, punya vitamin dan mineral di dalamnya yang dalam jumlah yang seimbang. Sehingga tubuh kita mendapatkan nutrisi yang bagus juga, ditambah kalorinya dari Milliners ini cukup rendah sekali. Kurang lebih sepertinya sekitar 100-an kalori, 110 sampai 120 kalori per sasetnya. Jadi itu tergolong sedikit sekali gitu. Nah, Milliner sendiri, dia itu memiliki bahan utama yaitu mixed greens. Jadi mixed greens itu maksudnya adalah kacang-kacangan dan biji-bijian gitu. Nah, kacang-kacangan dan biji-bijian ini dikatakan sehat. Kenapa kok dikatakan sehat? Nah, mixed green itu dia memang merupakan kandungan dari biji-bijian dan kacang-kacangan yang kaya akan pati. Jadi pati itu berbentuk dari karbohidrat, kemudian kaya protein, dia juga kaya akan vitamin, mineral, kaya akan serat, kaya juga akan asam lemak esensial gitu. Asam lemak esensial itu adalah asam lemak yang memang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Jadi kita harus dapatkan dari luar. Dan dengan konsumsi Milliners, kita bisa dapatkan ini semua gitu dalam satu saset aja. Jadi kita bisa dapatkan berbagai macam zat nutrisi, kita dapatkan dari satu saset Milliners aja gitu. Karena tentunya ya, kalau kita berdiet dan kita makan salah satu aja misalnya, kita misalnya makan banyak protein aja gitu. Nah, itulah kemudian bisa menyebabkan kita kekurangan misalnya protein karena kita rendah protein. Nah, dengan adanya Milliners ini, hal itu tuh nggak mungkin terjadi karena di dalamnya memang sudah ada berbagai macam zat gizi yang diperlukan dalam tubuh kita, ditambah jumlah kalorinya juga sedikit gitu. Jadi pasti aman buat tubuh kita. Kemudian, nah ini ada manfaat dari Milliners. Jadi memang pada intinya dia bagus untuk menurunkan berat badan, untuk meningkatkan rasa kenyang, untuk fungsi usus juga, untuk proses pemulihan tubuh. Di sini juga untuk sistem imun tubuh kita supaya kuat juga karena memang biji-bijian itu memang bagus gitu buat ada vitamin mineral yang memang bagus buat fungsi daya tahan tubuh kita juga gitu. Nah, kemudian berikutnya aturan pakai.
Ya, tentu saja aturan pakainya miliner, satu saset bisa diseduh aja ditambah dengan 150 ml air dan kemudian tinggal diaduk hingga rata dan langsung bisa kita konsumsi. Sebaiknya menggunakan air biasa aja supaya bisa langsung larut, karena kalau misalnya dengan air panas ditakutkan nanti ada yang rusak gitu saat diisinya. Kalau dengan air dingin malah nanti nggak larut, jadi lebih baik dengan air biasa saja. Dan aturan pakainya bisa digunakan 2-3 saset sehari sebagai pengganti makanan atau sebagai meal replacement. Dan bisa dikonsumsi untuk usia 5 tahun ke atas. Ya, kemudian berikutnya di sini ada produk kita yang lain, yaitu HDL SOP. Nah, ini juga salah satu produk kita yang bagus banget buat fungsi diet, dan selain itu dia juga punya fungsi lain sebenarnya. Dia juga bagus untuk kulit, bagus untuk fungsi metabolisme dan regenerasi sel tubuh, itu juga bisa kita dapatkan dari HDL SOP. Ditambah lagi dengan kalorinya dia juga sedikit banget. Di sini ada 45 kalori per sasetnya. Jadi termasuk sangat sedikit 45 kalori itu. Dan kemudian, nah ini dia, ini adalah kandungan di dalam HDL-SOP yang bisa bagus untuk fungsi diet. Jadi di dalam HDL-SOP itu, Bapak Ibu, ada yang namanya SOP atau Salmon Ovary Peptide. Di mana salmon ovary peptide ini bagus banget untuk fungsi diet karena dia mampu secara efektif mencegah sel-sel lemak kita itu bertambah besar gitu. Nah, maksudnya gimana sih mencegah supaya sel lemak bertambah besar? Jadi gini, sewaktu kita lahir, sudah pada dasarnya tubuh kita itu ada sel lemaknya. Nah, sel lemak ini nggak bisa bertambah banyak jumlahnya. Jadi kalau misalnya nih, kita lahir misalnya aja ya, bayi lahir sel lemaknya 100 misalnya jumlahnya. Kemudian setelah dia umur 20 tahun, setelah dia umur 30 tahun, pasti tetap 100 jumlahnya. Nggak mungkin bisa bertambah jadi 150, jadi 200 gitu. Jadi pasti tetap 100 jumlah sel lemaknya. Nah, tapi sel lemak ini dia bisa melebar, dia bisa bertambah besar. Nah, otomatis kalau dia melebar, dia bertambah besar, maka asupan yang kita makan, asupan yang kita dimasukkan ke dalam tubuh kita itu juga harus dalam jumlah yang banyak supaya untuk mengisi sel-sel lemak yang lebar ini supaya penuh gitu kan, supaya wadahnya penuh gitu. Nah, si HDL SOP ini yang ada SOP-nya, dia itu mampu mencegah sel-sel lemak itu supaya tidak bertambah besar atau bahkan bisa membantu mengecilkan. Sehingga kalau misalnya sel lemaknya kecil, maka sedikit aja kita makan sudah kerasa kenyang gitu. Karena kan sel lemaknya kecil, jadi asupan yang dimakan juga tentunya butuhnya kecil gitu. Beda kalau sel lemaknya besar gitu. Dan di sini ini di slide ini saya juga sudah paparkan, itu ada penelitiannya ya. Bisa dilihat di kontrol itu adalah gambar HDL-SOP yang gambar yang tanpa SOP, tanpa salmon ovary peptide. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah gambar setelah konsumsi salmon ovary peptide. Dan bisa dilihat setelah 4 hari di situ, bahwa sel-sel lemaknya semakin kecil kan setelah 4 hari aja loh itu. Jadi sangat luar biasa gitu efeknya si SOP ini, salmon ovary peptide ini. Jadi sangat luar biasa, bagus banget untuk fungsi diet itu di sini, HDL SOP. Nah, kemudian di sini ada manfaat lagi dari HDL SOP. Jadi di sini ya pada intinya dia bagus untuk regenerasi, bagus untuk kulit, bagus untuk menghambat penumpukan lemak tadi karena ada SOP-nya, dan bagus untuk kesehatan otak dan macam-macam gitu. Nah, berikutnya aturan pakai. Nah, aturan pakai dari HDL SOP adalah bisa dikonsumsi 1-2 saset aja pagi dan malam, dan bisa dikonsumsi untuk yang usia 16 tahun ke atas gitu. Dan tentunya di sini sudah dapat BPOM. Kemudian berikutnya, nah ini adalah salah satu produk kita yang baru aja launching, tadi juga sempat saya bilang, baru launching, baru masih fresh-freshnya gitu. MyFiber. Nah, jadi MyFiber ini memang sebuah produk yang kita formulasikan, kita rancang khusus berangkat dari permasalahan gimana sih gimana sih supaya kita bisa berdiet dengan cara yang sehat, dengan cara yang alami gitu.
Nah, maka dari itu di sini kita mencetuskan gitu dari permasalahan itu, oh oke, kita launching produk yang kaya akan serat sehingga bisa mendetoksifikasi dan bagus juga untuk saluran pencernaan tubuh kita dan bisa buat menurunkan berat badan juga gitu. Nah, dan tentunya karena dia kandungannya tingginya serat gitu, jadi dietnya juga alami gitu, nggak berbahaya buat tubuh kita, nggak menyebabkan efek samping juga gitu. Nah, di sini ada kandungan-kandungan dari MyFiber. Memang di kandungannya dari MyFiber sendiri di sini bisa kita lihat ya, dia tuh kurang lebih serat, kurang lebih tinggi serat gitu. Jadi di situ ada apa? Ada aktasin. Aktasin itu adalah serat dari buah kiwi. Kemudian ada dari buah pomegranate, buah grape atau anggur. Kemudian ada juga asam kandis di situ. Nah, ini adalah buah-buahan yang memang pada dasarnya kaya akan serat. Dan dia juga pada dasarnya dia bisa membantu mengontrol rasa kenyang, mengontrol nafsu makan kayak gitu. Jadi bagus banget buat fungsi kita kalau mau berdiet. Dan ditambah dia juga ada serat lain seperti inulin dan psyllium husk. Itu juga salah satu jenis serat lainnya. Dan ditambah ada juga vitamin-vitamin seperti vitamin C dan kemudian juga ada premix sedikit vitamin dan mineral di situ. Jadi selain dapat fungsi seratnya, selain dapat fungsi untuk pencernaannya, dapat fungsi juga sedikit untuk daya tahan tubuh supaya tubuhnya juga tetap kuat karena ada vitamin dan mineral gitu. Dan tentunya di sini MyFiber sudah kita lihat juga sudah dapat BPOM, sudah dapat halal. Jadi aman banget buat kita gitu. Nah, kemudian berikutnya untuk aturan pakai bisa dipakai 1 sampai 2 kali sehari. Pagi dan malam, pagi bisa 1 sampai 2 jam setelah makan, malam bisa 1 sampai 2 jam sebelum makan gitu. Itu aturan pakainya. Dan kemudian ya saran penggunaan. Mungkin buat member-member sekalian yang masih bingung gitu. Nah, ini kan ada 3 produk nih. Ada HDL-SOP, ada Millionaires, ada MyFiber. Terus gimana kalau kita mau konsumsi tiga-tiganya gitu kan? Nah, ini saya kasih saran penggunaan sedikit lah. Jadi di sini jam 8 pagi HDL-SOP dulu, jam 9 terus Millionaires, jam 10 bisa minum MyFiber, jam 12 makan siang seperti biasa. Tapi dengan catatan ya, seperti biasa ini maksudnya adalah tetap normal, porsinya tetap normal, bukan berarti makannya terus bisa 2 kali lipat, porsinya 3 kali lipat, jangan gitu ya. Jadi tetap porsi normal, makan seperti biasa. Kemudian jam 4 sore bisa minum MyFiber lagi, jam 5 makan malam, jam 6 terus makan malamnya dengan Millionaire, terus jam 6 HDL-SOP lagi, terus setelah itu sudah jangan nyemil, kemudian besok paginya bisa diulangin gitu. Dan untuk notes sedikit aja ya di sini tuh, ini tuh merupakan saran gitu Bapak Ibu. Jadi bukan berarti ini wajib kita terapkan seperti ini gitu bakunya gitu, bukan seperti itu. Jadi kita sesuaikan sendiri juga dengan kondisi badan kita, dengan kondisi enaknya gimana lah badan kita. Jadi kita bisa modifikasi sesuai dengan badan kita juga gitu. Nah, jadi ini adalah saran yang saya berikan gitu buat member-member sekalian. Nah, kemudian ya berikut saja dari presentasi saya. Jadi pada intinya sih produk-produk di sini itu kita rancang sedemikian rupa untuk memberikan kualitas diet yang bagus, untuk memberikan kualitas diet yang optimal gitu.